Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam KKA. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati sepanjang aktivitas yang kami lakukan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau pada saat hari ini. Tuhan, kami mau memulai KKA kami. Tuhan akan menolong setiap pembelajaran materi KKA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, biarlah kami dapat mengerti sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami dapat menjadi berkat untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran KKA pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, materi KKA kita pada malam hari ini memasuki bagian 1, pelajaran yang ke-6, mengenai prinsip untuk hidup. Pelajaran ini diambil dari Kolose pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita memasuki pelajaran tersebut, kita mau bersama-sama belajar mengenai surat Kolose secara singkat. Surat Kolose merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Kolose, di mana jemaat di Kolose merupakan jemaat yang didirikan oleh Epafras yang merupakan teman dan rekan sekerja Rasul Paulus. Jemaat tersebut didirikan ketika Rasul Paulus berada di Efesus selama 3 tahun. Ketika Epafras mengunjungi Paulus di dalam penjara, dia menyampaikan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh jemaat tersebut. Dalam surat ini, Paulus membahas bagian dari persoalan-persoalan mengenai jemaat tersebut. Secara khusus, Paulus ingin memperingatkan orang-orang percaya yang berada di Kolose agar mereka tidak memperhatikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang berusaha untuk mengecilkan pentingnya Kristus. Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa satu-satunya yang mereka perlukan adalah Kristus. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan atas semua pemerintah dan kuasa-kuasa rohani. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan baru bagi orang-orang percaya di dalam Allah. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai hidup baru di dalam Kristus bersama saudara-saudari kita dalam keluarga Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memulai pelajaran kita yang diambil dari Kolose pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Nomor 1, apa yang seharusnya kita pikirkan dan mengapa? Kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, karena kita telah mati dan hidup kita telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat. Selanjutnya, apa arti memikirkan tentang surga? Memikirkan tentang surga merujuk kepada perkara yang di atas, di mana maksudnya adalah kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, yaitu surga. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan perkataan Kristus.
Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayat yang kedua. Lalu yang ketiga, di manakah hidup baru Anda terlindung? Ketika kita telah mati atas dosa, hidup baru kita akan terlindung bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terdapat di ayat yang ketiga. Yang keempat, hal-hal apa saja yang perlu kita buang dari hidup kita? Kita harus membuang dan mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kasar, dusta, dan sebagainya, yaitu segala keburukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus membuang dan mematikannya. Terdapat di dalam ayat yang kelima sampai yang ke-11. Yang kelima, mengapa sulit bagi kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan manusia ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara kedagingan kita telah mewarisi sifat-sifat pendosa yang membuat kita cenderung untuk berbuat dosa. Sehingga ketika pemicu dosa itu datang kepada kita, kita cenderung meresponinya dengan melakukan dosa tersebut. Tetapi bukan hal yang mustahil bagi kita untuk melepaskan kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Paulus mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Paulus menggunakan kata matikanlah. Paulus tidak menggunakan kata pangkaslah. Itu berarti Paulus meminta kita untuk benar-benar menghancurkan atau menghilangkan sifat-sifat keduniawian kita sampai dengan ke akar-akarnya. Paulus meminta kita untuk menghilangkan sifat hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kata-kata kotor, dusta, dan sebagainya. Lalu Paulus meminta kita untuk membuangnya. Itu berarti kita tidak boleh menganggap segala sesuatu itu tadi, segala sesuatu yang membuat kita berdosa itu tadi, menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Ketika kita diminta untuk mematikan, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuangnya. Kita tidak boleh menganggap segala sifat keduniawian itu menjadi sesuatu yang berharga, sehingga kita menyayangi, sehingga kita tidak rela ketika sifat itu hilang dari kehidupan kita. Kita harus mengingat bahwa kita juga bisa benar-benar mengatasi kelemahan kedagingan kita bersama dengan Kristus. Kita bisa menghilangkan, kita bisa mengatasi dengan prinsip hidup berdasarkan pikiran dan perkataan Kristus. Nomor 6, apa yang Anda lakukan untuk mengubah cara hidup lama Anda sebelum menjadi pengikut Kristus? Pada pertanyaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin memiliki jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pertanyaan ini akan dijawab berdasarkan pengalaman masing-masing dari Bapak, Ibu, Saudara mengenai upaya yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan untuk mengubah cara hidup lama sebelum mengenal Kristus. Selanjutnya, apa yang paling sulit untuk Anda ubah dari cara hidup lama Anda sebelum Anda menjadi pengikut Kristus? Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan sambungan dari pertanyaan yang sebelumnya.
Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah melakukan upaya tersebut, apa yang menjadi kesulitan dari upaya yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Bapak Ibu dan Saudara bisa langsung menuliskannya pada nomor 7. Nomor 8, bagaimanakah seharusnya kita hidup sekarang sebagai orang pilihan Allah? Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, kita seharusnya mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mau mengampuni, mengucap syukur, dan melakukan segala perkataan dan pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihatnya di ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Nomor 9, mengapa penting bagi kita untuk mengampuni orang lain? Kita harus bisa mengampuni orang lain karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, sehingga sebagai anak-anak Allah yang telah menjadi manusia baru, kita juga harus bisa berbuat demikian. Terdapat di ayat yang ke-13. Nomor 10, bagaimanakah setiap orang dalam kelompok studi Alkitab Anda memperlihatkan kesatuan di dalam Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin bisa melihat pada kelompok KKA-nya masing-masing bagaimana setiap orang telah melakukan atau memperlihatkan kesatuan di dalam Kristus. Mungkin ada yang telah melakukan belas kasihan, kemurahan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat pada kelompok KKA-nya masing-masing bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk memperlihatkan kesatuan yang ada di dalam Kristus. Yang terakhir, bagaimana Anda menunjukkan cara hidup Anda yang baru setiap harinya? Antara satu dengan yang lain mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara masih ada yang menerapkan kelemah lembutan, mungkin juga ada yang masih menerapkan kesabaran, mungkin juga ada yang masih menerapkan bagaimana mengucap syukur. Jadi setiap Bapak, Ibu, Saudara berhak untuk menuliskan jawaban yang berbeda berdasarkan pengalaman dan upaya yang sedang dilakukan untuk menunjukkan cara hidup yang baru yang Bapak Ibu Saudara lakukan setiap harinya. Biarlah materi KKA kita pada malam hari ini dapat mengajarkan kita prinsip untuk hidup berdasarkan pikiran dan perkataan Kristus, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang kembali mengingatkan mengenai prinsip hidup berdasarkan pikiran dan perkataan Kristus. Biarlah Engkau menolong kami untuk membuang dan mematikan segala sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau akan menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan perkara yang di atas, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi berkat dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah mendengar materi KKA pada malam hari ini. Engkau tahu segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.